Tapi kan integritas tidak bisa dites pakai alat. Kalau kita mau support satu bisnis, Ya. bukan saja ide bisnisnya harus game changing, tetapi lebih kepada attitude daripada CEO-nya tuh. Ide itu is only 15%. Betul. The rest is eksekusi. Yes. Saya lebih memuja eksekusi. Ide lo boleh simple, tapi kalau dieksekusinya keren banget, jadi tuh barang Pak Ronald. Selamat datang teman-teman di Coffee and Capital edisi Juli 2026. Coffee and Capital kali ini kedatangan tamu yang luar biasa. Kita akan diskusi banyak dengan beliau ya. Teman-teman mungkin mengenalnya berbagai versi. Ada yang kenal sebagai sering tampil di TV, ya. Ada yang sebagai mentor bisnis, ada yang sebagai mantan dirut, mungkin begitu. Tapi bagi saya beliau ini adalah seorang pembelajar. Mungkin satu kata yang saya pilihkan untuk beliau adalah pembelajar. Pembelajar ini mau belajar, mau relearn, dan mau berbagi. Dan ini yang sudah saya rasakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung mengikuti perkembangan karir beliau selama ini. Dan saya ini tumbuh dan besar di zaman beliau memulai karirnya, kira-kira gitu. Selamat datang Pak Helmi Yahya. Panjang banget ya. Karena terima kasih Pak saya Ronald. mengikuti Bapak dari awal. Terima kasih diundang. Thank you Pak. Jadi welcome di Mandiri Capital Indonesia Pak. Sip. Kita sangat senang. Juga saya pribadi pernah mengikuti beberapa acara Bapak dan kami semua di Mandiri Capital Indonesia juga terus mengikuti Terima kasih, yang Bapak sampaikan. Ini luar biasa Pak. Jadi topik kita kali ini sebenarnya ya karena kami perusahaan investasi mungkin ada sedikit ke situ gitu ya. Tapi kami sebenarnya mengundang tamu-tamu di sini untuk belajar banyak dari berbagai aspek Pak. Karena kami sebagai investor itu bukan cuma memberikan uang, tetapi kita harapannya bisa berbagi apa yang kita bisa bantu. Karena kalau dalam berinvestasi itu kita nggak boleh terlalu mengekang, itu prinsip kami. Ya. Kasih uang, biarkan founder berkreasi, tapi bantuan-bantuan lain ini yang perlu kita support ketika founder atau pebisnis ini mulai sibuk dengan menjalankan bisnisnya. Jangan sampai menarik. Nah ini kita mulai terapkan Pak Helmi, dalam 2 tahun terakhir kita mengubah gaya investasi kita. Nah ini kita juga mau belajar hal yang baru mungkin ada dari Bapak yang bisa kita peroleh Pak. Jadi tadi saya memulai dengan pembelajar Pak, karena saya tadi melihat selama ini kalau mengikuti Bapak kan sebenarnya yang Bapak waktu dulu kuis-kuis yang Bapak buat itu ya, kalau bagi saya, kalau bagi orang lain mungkin wah ini hiburan gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau bagi saya ini cerdas cermat tapi dikemas supaya orang bisa menerima ilmu itu dengan mudah gitu. Ya. Pembelajar. Nah ini tepat nggak sih Pak kalau kata istilah saya itu pembelajar yang Iya, karena usia saya udah 63, udah nggak muda lagi. Tapi saya bersyukur bahwa omongan saya masih dengerin aja orang ya, melalui podcast saya, melalui TikTok, melalui IG gitu. Seminar saya masih diterima banyak orang gitu. Jadi dan saya banyak sekali menerima permintaan untuk advisory, permintaan untuk menjadi komisaris gitu. Jadi saya bersyukur, artinya saya masih bisa gitu dengan dunia yang berubahnya luar biasa. Karena nggak gampang. Banyak junior saya sekalipun udah nggak bisa tuh, udah lewat dari perkembangan zaman. Karena berubahnya luar biasa. Jadi saya sampai sekarang terus belajar. Ya, saya tidak boleh ketinggalan. Sebagai public speaker saya harus one step ahead. Ya, kalau kita ngomong sesuatu yang udah diketahuin audiens kita, they will not listen gitu. Ya, jadi saya belajar, mencari dari nonton video, beli buku, saya gila gitu. Kemudian dari diskusi-diskusi dengan anak-anak muda gitu. Termasuk di kantor saya anak muda semua. Nah, ya jadi saya dapat updating terus tentang apa yang terjadi sekarang ini
Mengerikan Pak Ronald. Mengerikan. Iya, perubahan itu demikian cepat. Lewat dikit jauh kita ketinggalan. Ini yang mungkin satu yang menarik Pak. Jadi tadi Bapak sampaikan juga wah udah cukup senior bagi kami semua. Tetapi kalau kita lihat cukup ngikutin zaman juga Pak Helmi ya. Oh iya, sangat, Maksudnya sangat. karena sekarang ya contohnya anak saya aja ya umur 18 tahun, mereka kan sekarang istilahnya mungkin prosumer ya Pak, memproduksi dan mengkonsumsi dalam waktu yang bersamaan. Prosumer istilahnya. Ya. Prosumer, produsen dan konsumer dalam waktu yang bersamaan. Artinya informasi itu mereka nggak seperti mungkin Pak Helmi dulu bikin soal aja mesti baca buku. Oh iya dulu, waduh. Cari koran gitu ya. Kamu tahu ya, saya dulu waktu Gila Siapa Berani, internet kan belum ada. Belum ada. Jadi saya supaya dapat soal saya dulu Siapa Berani itu kenapa ditonton orang? Itu karena kita menjanjikan fakta yang mencengangkan gitu. Iya. Oh gitu ya. Iya. Oh ternyata di New York ada kota namanya Batavia. Iya. Oh ternyata dulu ada pulau kecil di dekat Pulau Banda gitu yang ditukar dengan Manhattan-nya New York. Iya. Untuk yang begitu tuh Pak Ronald, saya harus terus mencari tuh. Tahu nggak? Saya beli buku ke Singapura itu khusus beli buku. Ada toko buku namanya Borders yang sekarang udah tutup tuh. Jadi kadang-kadang ya, kan saya siaran Senin sampai Jumat. Saya weekend ke sana, nggak pergi nginep tuh. Pergi pagi, borong buku 20, 25 gitu untuk saya bawa pulang. Jadi segitunya gitu. Jadi memang saya sebagai apalagi business coach, public speaker, kemudian saya menjadi influencer, memang harus one step ahead. Nggak boleh berhenti belajar. Nah, disiplin ini gimana Pak menerapkan ke tim Bapak sekarang yang mungkin ngapain capek-capek beli buku, aku masukkan cloud, masukkan ChatGPT, ketemu semua gitu ya. Karena menurut saya sih membaca tadi meriset sendiri itu penting. Nah, dengan segala kecepatan ini gimana Pak? Apa masih perlu lagi kedisiplinan itu atau mungkin jadi disiplinnya tetap tetapi kecepatannya jadi berbeda? Ya saya pakai semua ya. Saya pakai juga ChatGPT segala macam. Kadang-kadang nggak akurat juga, kan tergantung crawling. Biasnya. Orang kita bisa bantah, nggak betul. Oh ya dia benerin gitu. Dia kan tergantung crawling data. Betul. Ya jadi ya kombinasi lah. Saya dari mana aja? Saya dari artikel. Ya dari kalau print itu kayaknya lebih meyakinkan deh. Ya kalau buku itu. Dan sekarang lucu Pak Ronald. Sudah ada tren balik tuh. Ya tren balik orang termasuk Gen Z ini lebih senang membaca buku print. Oh, oke. Ya, dengan berbagai alasan. Satu gaya, dibawa kemana-mana tuh kayaknya educated banget. Padahal untuk dibaca gitu. Dan bisa ditekuk-tekuk, ya, bisa dikasih catatan. Dan itu tidak keasikan itu nggak dapat di e-book gitu. Nggak dapat gitu. Apalagi The Smell ya, kita buka buku gitu. Wah, saya paling senang ke Periplus, ke Barnes and Noble kalau di Amerika. Setiap kali saya traveling jauh gitu, saya pasti ke Periplus. Baca-baca buku dan sebagian konten yang meledak itu saya dapatkan karena buku-buku di Periplus tuh. Saya udah tahu mana buku yang menarik atau tidak tuh. Kayak waktu itu saya pernah bikin Kurangilah Segalanya. Kalau mau sukses kurangilah segalanya. Itu saya meresensi bukunya karya Vicky Print yang judulnya All You Need Is Less. Ya, wah 3,6 juta yang nonton. Kurangin belanjamu, jangan beli yang enggak. Kurangin makanmu, jangan makan yang tidak baik. Kurangin temanmu, ya yang toksik itu ya. Kuranginlah kegiatanmu yang tidak perlu. Sekarang orang udah ngurangin clubbing segala macam. Termasuk saya nambahin tuh, kurangin ambisimu. Ini nggak boleh terlalu lambi Pak? Itu tidak boleh terlalu. Karena apalagi umur-umur tertentu ya. Karena ambisi yang terlalu tinggi, itu yang kalau tidak tercapai itu membuat stres. Wah meledak Pak Ronald. Kemarin juga saya punya buku, lucu juga tuh. All You Need Is Rest. Istirahat. Ya, jadi itu bercerita tentang life balance. Life balance gitu. Bahwa hidup itu jangan kerja terus dong. Ya kan? Harus ada istirahatnya. Work hard, play hard. Ada, kalau kita sehari-hari itu biasakan misalnya kalau kerja 1 jam berdiri, ya kan? Mungkin ya stretching, jalan-jalan, ngelihat yang hijau-hijau, baru balik lagi. Itu bagus untuk kesehatan. Kalau mandi mbok ya dinikmati suara air gitu.
Kalau tidur itu mbok ya dinikmatin betul. Jangan main handphone. Ini nasihatnya gue sendiri nggak bisa tuh melakukan itu. Easy to say itu. Menarik juga. All you need is rest. Jadi nggak hustling kayak Enggak lah. teman-teman startup kan kadang Pak. Iya. Hustling kita harus ini Hustling. fundraising ini. Oh iya, pitching sana, gagalnya kan pitching sini. banyak. Kan di bidangnya Pak Ronald. Sekarang startup itu mungkin lebih dari 90% gagal ya. Betul. Ya gitu, karena mungkin dibuatnya terlalu cepat, idolizing seseorang. Wah, kepengen jadi Nadiem, kepengen jadi Iya, Elon, iya. kepengen jadi Mark, kepengen jadi macam-macam gitu. Kadang-kadang bikin stres juga. Kan nggak semuanya bisa berhasil. Betul. For sure tuh, kadang kita ngomongin tentang venture capital. Iya, Kritik saya terhadap teman-teman apa yang founder fintech segala macam, mereka idolanya itu yang di luar sana tuh. Mereka idolanya Mark Zuckerberg segala macam, kan orang-orang tech tuh. Yes. Orang-orang teknologi IT yang kemudian bikin perusahaan. Oke. Apa kelemahannya? Kurang human. Nomor 2, kadang-kadang literasi keuangannya tidak paham. Loh, muridku Pak Ronald Iya. ada omsetnya udah 100 miliar, ditanya untungmu berapa, dia nggak bisa ngitung. Dia nggak tahu mana CAPEX, mana OPEX. Dia nggak tahu COGS, HPP, nggak tahu. Iya. Ya, jadi karena gitu dia pikir untung kok duitnya nggak ada Iya, gitu. nggak pernah masuk gitu ya. Iya, literasi Rame aja keuangan. tokonya tapi nggak pernah untung katanya. Iyalah, dia pikir dia untung padahal enggak tuh. Dia pikir dia untung padahal duitnya tidak ada. Bisa dong, tahu-tahu numpuknya di account receivable semua. Iya, betul. Nah, jadi saya pikir apa perlu balance lah. Jadi itu yang saya banyak sharing di apa murid-murid saya. Saya tuh kadang-kadang menangkap satu fenomena. Kan kadang-kadang yang startup itu kan dikerjain sendiri tuh. Betul. Dia kerja serabutan. Betul. Dia yang CEO, dia yang CTO, dia yang CMO, dia yang CFO yang berantakan itu. Berhasil nih. Berhasil. Kepala jadi kaki di kepala. Tapi begitu mentok di garis 100M, nggak bisa skill up. Ditanya kan seluruh investor, apalagi Mandiri Capital, tanya dong, mana bukumu? Mana laporan keuanganmu? Ada 2. Sudahkah diaudit? Iya, betul. Gimana pajakmu? Ya dong, itu melintir itu. Iya. Udah gitu tidak ada orang keduanya. Oke. Karena dia kerjain sendiri tuh. Iya. Ya, jadi terlambat tuh untuk mencari orang kedua tuh yang apa next to directors atau apa gitu. Jadi yang gitu-gitu tuh. Nah, itulah yang saya lakukan. Ya, saya pikir Mandiri Capital dengan acara kayak gini kita mengedukasi ya. Kita kepengen dong yang kita bantu tuh berhasil. Yes. Betul, Ya dong. betul, Nah, betul. itu yang harus yang kita lengkapin tuh, kemampuan mereka. Literasi keuangan dah parah banget. Itu yang Bapak jadi dasar Tiger School, Ya, Asian Tiger School. Asian Tiger. Pengen ngajarin Itu gitu. Dan lo sehebat apapun, lo harus bisa jualan. Orang Oke. tech ini Iya. kan ngobrolnya tiap hari sama mesin sama komputer kan. Betul. Kurang human dia. Ngomong itu terlalu technical. Betul. Ya kan, istilah-istilah apa. Iya gitu. Dia ngomongnya istilah aja. Tapi ditanya EBITDA aja nggak tahu dia tuh. Iya. Dan kadang-kadang dia nggak tahu juga bagaimana, kan komunikasi itu adalah bagaimana kita menggunakan bahasa dari orang lain tuh. Betul. We have to speak in other audience language atau our audience language. Oke. Makanya saya tuh insist banget ngajarin, setelah lu sukses, lu kan perlu scale up. Lu butuh dana dari bank, lu harus presentasi. Apalagi dari venture capital, lu akan diwawancarain. Iya. Kadang-kadang proposal lu bagus, ide bisnis bagus, tapi kalau lu nggak meyakinkan, waktu ngomong itu, enggak deh. Ini gue karakternya kurang gigih nih, atau kurang bisa nerangin. Gampang give up kan kelihatan dari apa wawancara itu. Tapi bener loh yang ada satu pebisnis nih ya, teman-teman yang binaan Pak Helmi pada saat kemari ke MCI, Pak, wah ini ada yang ngajarin nih gitu ya. Kita kelihatan nih Pak. Jadi mana yang ajaran benar, Semoga mana bisa dibantu ya. Nyogok. kita kelihatnya wah ini ajaran benar nih, karena kita pernah melihat juga ajaran yang salah, Pak. Ya. Ajaran yang salah itu adalah yang tadi growth-nya itu kayak ya mungkin istilahnya compound annual growth rate-nya itu mengada-ngada. Ya. Itu 25%, 30%, mana ada di dunia seperti itu. Jadi kita senang juga ada yang masih mau meluangkan waktu nih teman-teman energi. Dan juga mungkin bukan Pak Helmi sendiri ya. Saya lihat kan merangkul juga expert-expert yang lain. Nah, yang menarik nih Pak, ketika mungkin yang saya perlu tanyakan agak lompat sedikit. Bapak kan pernah di
di belakang layar, di depan layar, ya kan? Pernah Ketiban layar aja pernah. ketiban layar pernah mungkin. Ketiban layar aja pernah. Pernah di bawah merintis karir, pernah juga menjadi pemimpin satu perusahaan yang sudah dikenal banyak orang. Ya. Televisi Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, ini satu point of career yang menurut saya pribadi nih, saya mengikuti karena apa? Saya pecinta Liga Inggris pada saat itu ya kan ya, sangat respect terhadap perkembangannya gitu. Nah, ini Pak, mungkin ini satu pembelajaran yang bisa dipelajari oleh teman-teman startup ketika membangun, karena pelajaran Bapak di sini bukan membangun sebenarnya. Merestorasi, mereformasi, mentransformasi mungkin kata yang paling tepat, sebuah kultur yang telah dibangun lama menjadi sebuah perusahaan, sebuah TVRI yang kita lihat sekarang gitu ya. Sekarang kita menikmati Piala Dunia dengan TVRI dan lain-lain, tetapi satu momentum itu yang berkesan buat Bapak itu apa? Saya pernah lihat satu presentasi ini Pak, ada 100 halaman presentasi Bapak. Bagaimana Bapak mengulas perubahan-perubahan. Nah, yang saya mau tanyakan itu mulainya dari mana sih Pak? Stakeholder dulu kah? Produknya dulu kah? Customernya dulu? Karena banyak kan yang ngelihat TVRI ini kan ya. Banyak. Jadi waktu saya dapat amanah jadi dirut TVRI, pertama hampir 2 minggu sampai sebulan pertama saya melakukan mapping, Pak Ronald. Saya mencari, ya ini kan instansi kan hancur banget nih. Pada saat itu ya? Pada saat itu disclaimer, nggak pernah WTP, disclaimer, hat-trick, terus juru kunci. KPI kita tuh kan dari jumlah penonton, viewership. Betul. Waktu itu Nielsen ratingnya, share kita di bawah 1. Kalau share di bawah 1 itu artinya adalah dari 100 TV yang nyala, yang nonton TVRI itu di bawah 1. Oh, oke. SDM-nya parah. Iya. Ada yang 11 tahun nggak naik-naik. Ya, terus remunerasi juga parah karena TVRI itu tidak punya tukin. TVRI itu lembaga negara loh. Okay. Ya, tidak punya tukin. Tukin itu kan tunjangan kinerja. Iya. Jadi dibayar cuman gaji pokok doang, which is sangat kecil. Jadi ada kabit di TVRI waktu itu kerja 30 tahun cuman bawa pulang 5,6 juta. No more. Wow, itu moralnya tuh udah parah. Logo jadul. Diejek orang, diejek-ejek orang. TV jadul, ya kan. Jadi saya akhirnya yang penting, saya bikin satu tagline. We fight back. Jadi saya terinspirasi dulu yang TNI itu zaman Krisnamukti itu, polisi itu we turn back. Turn back crime. Turn back crime. Jadi dengan font yang sama, we fight back. Itu semangat agar pegawai TVRI, yuk kita rebut kembali. Kita ini pernah jadi nomor 1. Betul. Itu nomor 2, kita rebut kembali juga pemirsa supaya nonton kembali. Nonton lagi. Dan kita juga bekerja supaya untuk bisa we fight back. Jadi kita olah. Dari sebulan saya melakukan mapping, saya baru tahu tuh. Kita membuat namanya 5 Area for Improvement. Yang jadi KPI dari 5 direktur saya. Prioritas lah itu. Oh iya, pertama keuangan. Harus WTP dong. Harus. Lu gila kalau nggak Darah WTP. akuntannya menyala. Oh iya. Kebetulan waktu itu kami 3 orang akuntan dari 6. Semua pas. Ya, jadi kalau kita keuangannya aja laporannya tidak diterima oleh BPK, artinya kan tidak ada trust. Betul. Menurut saya bisnis is trust. Nomor 2 SDM. SDM itu parah juga TVRI gitu. Karena aging banget. Jadi kami senior semua ya Pak? Oh ya, karena ternyata TVRI itu 15 tahun tidak boleh di moratorium, tidak boleh menerima pegawai baru. Jadi begini tuh. Piramid terbalik, Pak Ronald. Pensiun di TVRI bayangin semua. Saya waktu masuk itu pegawai TVRI dari 4.800 itu yang usianya di bawah 40 tahun itu cuma 28%. 72% itu adalah yang kolonial lah. Menanti pensiun. Betul, ada yang tinggal 1 tahun 2 tahun pensiun. Nomor 3 ratingnya juru kunci. Nomor 4 karena ratingnya tidak ada, iklan tidak ada yang masuk. Padahal waktu itu udah boleh iklan kan ya? Boleh, dari dulu juga boleh. Tidak pernah TVRI itu tidak boleh terima iklan. Kecuali waktu zaman-zaman reformasi awal ya. Terus jadul. Ya enggak jernih. Ya saya udah tahu 5 itu aja tuh. 5
5 itu aja yang saya perbaikin satu persatu. Oke. Ya, Oke. apa keuangan harus WTP, itu tugasnya direktur keuangan. Ya, SDM kita harus kita assess dan kemudian tepat orang. Saya cuma dapat 100 orang agent of change untuk merubah TVRI itu. Yang mau diajak berubah. Total Dari 4.800. 4.800. Oh, di seluruh Indonesia. Iya, sebagian orang nggak mau bergerak tuh, terutama yang tua-tua tuh. Malah men-challenge saya, kok bisa Helmi Yahya gitu menjadi direktur di TVRI. Nomor 3, program. Karena saya bilang, jualan kita kan program. Iya. Kalau programnya jelek, judulnya masih kayak judul skripsi gitu, acara fontnya nano-nano, ya kita melakukan perbaikan. Iya. Ya, termasuk akhirnya kita melakukan rebranding tuh. Iya, betul. Ganti logo. Nah, ganti logo itu, rebranding itu bukan hanya ganti logo, Bos, tetapi juga mengganti culture. Nanti saya bisa cerita Iya, banyak. iya. Bagaimana sekarang kita bekerja itu tidak lagi dengan kultur lama itu. Iya. Dan corporate culture itu penting. Biasanya corporate culture itu kan teorinya adalah ditularkan dari top leader tuh. Jadi saya harus ngawal tuh. Saya harus walk the talk tuh. Betul. Harus ada Kalau saya juga. bilang jangan korupsi, nggak boleh korupsi. Saya pun tidak boleh korupsi. Nah, nomor 4 baru marketing. Marketing promo saya pimpin langsung. Oke. Terakhir teknologi, dia harus kinclong. Iya. Iya, saya perbaikin Quality, tower, ya. Berikutnya, the rest is sejarah lah. TVRI dari juru kunci sampai ke papan tengah nomor 8. Keren. Wow, udah gila banget. Iya. In less than 2 years. Iya. Saya pikir udah bagus banget, dipecat juga. Itu cerita di episode 2 ya, teman-teman. Tapi keren sih, Pak. Saya punya sepupu di TVRI Palangkaraya, merasakan juga. Oh iya, Nah, Kalteng. karena iya, pada saat transisi itu merasa memang ini ada yang benahi pada saat Iya, itu. iya, Nah, itu yang sebenarnya kita mau tercipta juga di teman-teman yang sedang merintis, Iya. gitu ya. Karena merintis ini bukan berarti hanya dari bawah. Kadang kita juga ketika menemukan satu masalah, kita lihat nih Pak, ada beberapa founder, udahlah gitu ya, capek, ku tinggalin, ya kan. Nanti aku bikin startup lagi, fundraising baru, bisa kaya lagi gitu ya. Ini yang kita pahami sekarang kayaknya nggak gitu banget deh. Nggak gitu ya. deh. Nggak gitu banget deh. Iya, Mark Zuckerberg gitu ya, Iya, teman-teman yang perintis di sana Iya, iya. nggak seperti itu gitu. Memang terlihat mereka jadi cepat kaya dan lain-lain, tapi yang kita perhatikan determinasi dan kerja keras itu yang membedakan yang mana yang gagal, yang mana yang enggak. Gitu ya, Pak, ya? Betul. Nah, ini di korporasi besar nih Pak ya. Kemudian Bapak juga kita pahami memiliki beberapa aktivitas lah. Bisnis, kemudian ada beberapa yang sifatnya mentor dan investor. Nah, ini yang kita mau belajar dari Bapak nih ya. Karena kita sekarang Mandiri Capital Pak, investasi tadi kepada perusahaan-perusahaan bukan lagi yang teknologi yang fast growth, tetapi yang fundamentalnya bagus, yang foundernya bagus, yang mengerti keuangan, udah pasti tadi trust itu utama. Nah, kalau Bapak nih ya melihat, saya paham Bapak juga sebagai investor juga beberapa teman-teman ini kecil-kecil ya. Nah, membedakan nih Pak, ini kalau Bapak mungkin sering ke media melihat halayak ramai, mana nih yang membedakan? Nah, ini tukang tipu nih, gitu kan? Ini ngomong aja nih, gitu. Sampai pada satu ketika Bapak, bolehlah aku coba bantu kawan kita. Nah, itu gimana sih Pak? Kita juga lagi mencari apakah kita perlu tes anti kebohongan mungkin gitu ya, joknya teman-teman di sini gitu ya, untuk mengetahui. Tapi kan integritas ataupun sesuatu itu tidak bisa dites secara pakai alat gitu. Nah, itu kalau Bapak melihatnya gimana Pak? Ya, udah bener lah. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau kita mau support satu bisnis, bukan saja ide bisnisnya harus game changing, tetapi lebih kepada attitude daripada CEO-nya tuh. CEO-nya ya. Oke. Waduh, ide sebagus apapun, kalau di lead oleh orang yang tidak punya kapasitas, attitude-nya juga kompetensi nggak ada, attitude-nya, mentalnya misalnya mental cepat kaya, belum apa-apa udah show off, udah kelar udah. Makanya saya kalau ngelihat, saya kan sekarang punya venture builder namanya. Iya, betul. Ya kayak yang datang 2 ke Mandiri Capital itu adalah hasil binaan kita. Oke. Pak Ronald, jangankan mentalnya Pak. Saya dengan istri saya itu bertanya, bagaimana hubunganmu berkeluarga?
Oh. Kalau keluargamu berantakan, kita punya selalu satu prinsip. How can you manage a company? Lo manage keluarga lo nggak bisa. Langsung red flag gitu ya? Oh iya. Oke. Kita banyak sekali menolak. Oke. Begitu ada masalah keluarganya. Something wrong with that, Something wrong gitu. Bukan karena dia kasihkan pekerja. Karena life balance itu penting. Iya. Yang pegel gini nih. Siapa pegang saham? Ya ada saya lah. Terus siapa lagi? Ada istri gua lah. Sekecil apapun istrinya kan punya hak suara tuh. Betul. Saya pernah ngalamin sama istri saya. Kita udah kasih advice. Ketemu lagi. Berapa minggu ini? Gimana? Jalan kemarin. Gak bisa pak. Bini gua gak setuju. Waduh capek kali. Ya sejak itu kita punya. Itu included lah. Kita ngecek orang itu. Orang kan banyak nih DM saya, WA saya, minta saya coaching, minta saya jadi advisor, ngasih saham. Bilanglah paling gampang lu ikut seminar gua atau ikut trip saya ke Cina deh. Minimal saya pernah ketemu tuh dari ngobrol. Saya tuh udah punya daya. Saking dulu waktu zaman saya masih banyak invest itu kan banyak juga ditipu orang. Karena saya ini kan gampang percaya sama orang. Ya karena saya saking gibuk, begitu oke saya taruh hilang. Ya jadi saya tuh kadang-kadang ngomong 4-5 kalimat sudah tahu, ini tipu nih. Dari packaging aja sudah tahu, dari sepatunya, dari jam yang dia pakai, dari apakah dia punya dari ngomong. Ada tipe salah satu yang terlalu suka drop name. Oh itu om gua tuh. Oh itu gua bisa bantu tuh. Oh itu tetangga gua tuh. Orang kalau terbanyak drop name, red flag. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan tuh. Nah jadi kalau menurut saya sekarang alhamdulillah ya udah makin tersaring ya. Jadi ya kalau ide kita bisa ngadu ide lah. Saya ini udah bikin 300 karya TV kok. Betul. Udah bikin ratusan ide bisnis. Nggak ada gunanya. Malah saya sebagai orang kreatif, saya pemegang 30 rekor muri, saya menyampaikan ini this is my word. Ya, ide itu is only 15%. Betul. The rest is eksekusi. Yes. Saya lebih memuja eksekusi. Ide lo boleh simple, tapi kalau dieksekusinya keren banget, jadi tuh barang Pak Ronald. Tapi ada yang idenya keren banget, Pak. Ini belum ada di dunia. Kau aja kurang bergaul, ya kan? Tapi banyak sekali ide-ide hebat, dieksekusinya berantakan, hancur lah dia. Orang kalau udah jago eksekusi, attitude-nya bagus, kadang-kadang kita nerima pitching nih. Ya udah deh, ide lo biasa. Tapi gue punya ide nih, tapi gue butuh eksekutor. Mau nggak lo ngejalanin ini? Bisa begitu. Oke. Makanya kalau bikin deck, pitching gitu, jangan sembarangan. Betul. Tim support lu siapa? Ini nanti, ini CEO-nya saya pak. CTO siapa? Ada. Siapa ini? Calon ipar gue. Gitu-gitu. Ada naruh pacarnya gitu. Oh iya, nggak sembarangan nih. Jadi kenapa? Karena sehebat apapun satu ide, kita pastikan dia pasti di-running oleh orang. Pada saat saya memimpin TVRI, transformasi pertama saya lakukan itu adalah di orang. Ya, nggak ada gunanya kita bikin sistem keuangan yang baik, acara yang bagus, tower kita teknik bagus gitu, jualan udah siap gitu. Tapi semuanya kan pasti di-running oleh orang. Iya kan? Iya, betul. SOP kita bikin bagus, kalau orang yang runningnya ngaco ya ngaco juga. Jadi menurut saya sih di situ. Kalau saya ngelihat orang-orang investi gitu yang datang ke kita, saya lebih ngelihat orang. Saya jaga aja jalan dulu, kenalan. Lu ikut gua ke Cina dulu lah. Jadi di jalan saya tahu tuh gimana dia bersikap. Oh ternyata dia beliin kita minum. Ini sebagai perhatian ya. Dia mendahulukan orang lebih tua untuk naik bis lebih dulu. Makannya itu nggak berantakan, nggak sembarangan. Mempersilakan orang tua untuk makan duluan. Itu jauh lebih penting. Di Cina nih, Pak Ronald lebih lucu. Makanya saya kan selalu bikin seminar why we should learn business from China. 9, dan kita tahu China itu ekonomi nomor 1. Amerika udah kalah lah itu. Ya kan, udah kalah lah ya. Amerika tuh masih menang sombong aja menurut saya sih sekarang. Presidennya. Apalagi presidennya gitu ya. Secara itu kan udah mulai pelan-pelan tuh. Di mobil listrik udah kalah, di drone udah kalah, di kereta api udah kalah. Kalah semua lah. Udah banyak berapa item gitu. Jadi saya melihat bahwa ke Indonesia juga investor paling banyak dari China kan. Walaupun melalui FDI-nya dari Singapura, dari Hong Kong, itu dari China semua. Nah,
percayalah, ada satu kebiasaan, 95% keputusan bisnis dengan orang China dilakukan di meja makan. Oke. Dan hati-hati loh. Salah ngomong di meja Salah makan, bahaya. bukan salah ngomong, salah duduk, salah menggunakan sumpit. Iya, Sampai segitunya ya. bisa hilang. Apakah ikan boleh dibalik atau tidak? Apakah Anda boleh ngabisin makan atau tidak? Harus tahu. Itu yang saya ajarkan di seminar-seminar saya. Jepang lain lagi, Korea lain lagi, Amerika lain lagi, Indonesia lain lagi. Iya. Gitu. Jadi banyak hal tuh. Hal kecil tuh. Hal-hal kecil ya Hal-hal yang kecil. membedakan. Tapi itu benar sih Pak. Jadi kita juga dalam transformasi di MCI saat ini juga melihat itu. Karena sekarang kalau dulu ya investi atau calon startup datang pitching 2 jam selesai, kita lihat decknya transfer gitu ya mungkin tipikal visi pada saat itu. Hati-hati loh. Sekarang Pak, kan prinsip kami ya kalau di sini cewek cantik itu susah didapat Pak. Ya kan? PDKT-nya harus lama gitu ya kalau sebagai cowok gitu ya. Nah ini yang kita lakukan. Memang betul Pak, kita harus perhatikan gerak-geriknya. Kan ini hubungan sama adiknya bagaimana? Apakah ada ipar adalah maut gitu ya? Yang hubungan itu yang awal-awal nggak kelihatan. Pada saat kita jadi investor bersama dengan mereka kompleks. Kita keputusan jadi nggak bisa. Tapi itu yang setuju banget Pak. Mencari barang itu mudah, tetapi mencari barang yang baik nggak gampang. Akan jadi tumbuh baik nggak gampang. Kan di materi seminar saya ada yang saya bilang bagaimana memilih. Karena gini, sebagian besar bisnis itu gagal karena salah milih partner. Iya. Ya, salah milih partner. Jadi bagaimana cara memilih partner yang baik? Pak Ronald, teman sekolah aja, teman main di kampung, itu juga belum tentu jadi partner yang baik. Betul. Saudara kandung belum tentu partner yang baik. Betul. Pasangan hidup kita belum tentu juga partner yang baik. Betul. Jadi diperlukan tes-tes tuh. Iya. Kalau Umar bin Khattab tuh jelas tuh. Ngeliat karakter orang tuh. Kadang-kadang kita dikenalin orang kan. Oh teman kita bawa, kita mau bikin partnership gitu. Oh ini teman gua nih gitu. Kalau gua kan nggak bakal nipu lu. Iya tapi kan lu kan bisa ditipu oleh orang yang lu bawa. Dan it happen many time. Betul. Kita kan nggak ngerti siapa yang dia bawa. Gitu. Begitu ini dia nipu, nah teman kita ketipu juga gitu. Kan nggak bisa begitu. Jadi misalnya adakanlah perjalanan panjang. Oh. And you know who he is. Apakah dia tukang judi, apakah dia mohon maaf ya, tukang main perempuan, apakah dia suka mabok, apakah dia egois, apakah dia tuh kalau makan nggak pernah mau bayar dan nggak terima kasih juga dibayarin. Ya apakah dia seorang yang pemarah, emosional, apakah di jalan dia ketemu orang dia maki-maki orang. Itu penting tuh. Ya itu salah satu tips tuh. Iya. Orang kan kalau ya dia datang ke sini pasti pakainya rapi dong. Atau ketemu di hotel, oh rapi, wangi. Iya kan? Kalau saya nambahin satu lagi tuh, datangin deh rumahnya. Iya, bagaimana Now you know. rumah, Iya. Betul. Masuk ke toiletnya. Iya. Then you know orang ini rapi atau berantakan. Kalau orang Jepang gitu tuh. Iya. Dia periksa toilet loh. Iya. Kalau toilet lo, wih gitu. Kalau kita ketemu di hotel kan kita rapi terus tuh. Bagaimana dia bersikap sama pembantunya, sama sopirnya, sama istrinya. Itu gambaran yang benar-benar terjadi. Dan ceklah. Kita cek juga lah. Lu kenal sama ini enggak? Kan kita bisa tahu. Tamatan mana, angkatan berapa kita bisa cek. Small talk kadang-kadang penting juga ya Pak. Dia ngomongin apa gitu kan Iyalah, ya. Pengetahuannya di mana gitu. Iya. Interestnya di mana. Dari mana? Betul. Aku dari Medan, kampung mana? gitu ya begitu. Penting. Nanti kita bisa cek tuh. Kau tamatan dari mana? Oh Unpad, angkatan berapa? Kan kita bisa. Pernah kenal nggak namanya Pak Ronald gitu? Berarti memang harus lama ya Pak yang menemukan itu memang. Iya. Sampai. Kan saya bilang tuh, buku saya yang beri primbon saya bilang, investigasilah sebelum investasi. Investigasilah sebelum investasi. Ya, Menarik. Nanti tanda tangan ya Pak ya, saya ada bukunya. Udah beli lama cuma belum dihabisin. Nah, ini satu Pak. Tadi ini pas banget nih, saya ada pertanyaan yang Bapak sering juga dalam diskusi kita terakhir, dialog kita terakhir, trip ke Cina gitu ya, belajar dari Cina. Yang mau saya tanyakan, seberapa jauh sih Pak kalau mungkin matriksnya tahun gitu ya, sampai kita bisa kayak mereka mirip lah gitu.
Atau Ada yang mengatakan kita udah tertinggal 30-50 tahun. Ada yang mengatakan kita tidak akan pernah mencapai itu. Kalau kita mencapai, mereka udah lari kemana lagi. Iya. No, they walk so fast. Lari mereka. Lalu tahun 78 kita lebih kaya dari Cina dong. Income per kapita mereka di bawah $200, kita udah berapa gitu. Kumuh di mana-mana. Jorok, orang beludah di mana-mana, pesing. Sekarang gila Pak Ronald. Nah, makanya kemarin saya beruntung banget menginisiasi, yuk kita belajar bisnis, jangan ke dunia barat lagi lah. Ya, kita ke China. Betul. Kita masuk BYD, masuk Huawei, masuk Alibaba, ya masuk Tencent, ByteDance. Gila. Udah aneh-aneh ya Pak ya? Gila. Mereka sekarang bikin mobil 51 detik, Ronald. Xiaomi Auto ini yang kemarin September, bukan promosi ya kalau Anda mau ikut. Iya. Apa yang kita pelajari di sana, kita dapat inspirasi bisnis banyak banget. Kita dapat perspektif yang berbeda. Kita dapat kemungkinan network. Kita dapat banyak sekali ilmu lah. Waduh, kita mah geleng-geleng. Seorang Tante Wiyah yang sangat Amerika, sama kayak gua. Ya, suatu hari saya ajak, ikutlah seorang ke Cina kita. Tante Wiyah kan pernah menjadi ketua perhimpunan Indonesia Amerika tuh. Iya. Tiap harinya country. Iya kan? Betul. Begitu saya ajak ke Huawei ya. Bagaimana perusahaan itu menyulap dirinya dari perusahaan jualan PABX yang mereka impor dari Hong Kong dan sekarang perusahaan telekomunikasi terbaik. Bagaimana kampusnya 200 hektar. Ya. Dan gedungnya tuh kayak gedung-gedung Disneyland Eropa gitu. Bagaimana ternyata perusahaan itu hampir sebaru pegawainya itu adalah researcher. Oke. BYD 110.000 adalah researcher. PhD lah itu ya. Macam-macam lah. Pokoknya yang peneliti. Karena mereka mengalahkan Tesla dengan research. Iya kan? Bagaimana mereka punya 11 lembaga penelitian sendiri. Bagaimana mereka sehari Pak Ronald mendaftarkan 50 IP. BYD aja hampir 40.000 world IP loh. Iya. Indonesia saya dengar itu 20.000, itu pun dari tahun-tahun berapa. Ini only in one company. Jauh lah berarti kita. Wah jauh, belum lagi etos kerja ya. Belum lagi pemerintah hadir tuh. Iya. Memberikan dukungan. Kompak lah ya mereka ya, pemerintah dan private. Oh iya, pemerintah hadir. Menggampangkan perizinan. Membantu, kadang-kadang berdonasi. Pada suatu hari BYD turun revenue-nya kalah sama Tesla, apa yang dia lakukan? Sang founder, Wang Chuanfu itu donasi berapa triliun uangnya dari pribadi untuk menambah research. Mendengar itu pemerintah bantu juga. Oke, jadi konglomeratnya juga bantu, pemerintahnya juga semua. Iya. Mereka membuka kan dia pemerintah Cina kan mengirim 10 juta mahasiswa terbaiknya mereka untuk belajar di sekolah-sekolah terbaik. Iya. Padahal itu belajar di mana? Di Virginia Pak. Pasti banyak orang China ya kan? Pasti Pak. Pasti Pak. Jadi profesor, jadi researcher dan mereka nggak harus pulang tuh. Iya di sana dapat H1 ya kalau nggak salah visanya. Betul, visanya mereka biarin tuh. Jadi itu menggambarkan tuh. Jadi China bagaimana dia bisa mengejar ketertinggalan itulah melalui pendidikan. Dan sekarang sekolah-sekolah di China menjadi top 20 tuh. Tsinghua ada nomor 12. Peking University nomor 13. Sekarang giliran kita nih belajar dari China. Jadi menurut saya itu selalu ada hubungannya. Bagaimana Singapura menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Kan ada sekolah bagus gitu. NUS itu top 10 loh. Betul. NUS ada NTU. Nanyang, iya kan betul. Bagaimana juga Korea mengejar. Jadi menurut saya ini adalah hal yang penting. Makanya saya selalu bersemangat untuk ngajak yuk ke China yuk. Dan saya di September ngajak ke Tsinghua University. Di Tsinghua Pak Ronald, di Fakultas Kedokterannya sudah menciptakan, saya kemarin bulan Juni lalu tuh, Juni tahun lalu saya datang ke sana, udah bikin 3D printing untuk plasma darah. Mau gila nggak lu? Dan mereka udah punya ini kan, rumah sakit yang all robot tuh. Dari mulai pendaftaran sampai operasi. Saya kemarin ini Pak, kalau kita bayar pakai QRIS kan, ini pakai Palm. Pakai Palm. Itu di toko kecil. Saya lihat ngapain orang-orang, bayar. Apa yang dideteksi ya di sini? Saya nggak tahu. Pakai luar biasa. Face recognition biasa. Face sudah biasa jadinya. Di situ ada mini store. Itu face recognition.
baik kita masuk Udah tahu maupun dia. bayar. Langsung potong rekening. Dan kerikot tuh apa yang laku, sehingga dia tahu, oh daerah ini senengnya kalau pasta gigi merek ini. Kalau dia beli kopi, kopinya nggak boleh manis. Iya. All data big data, all AI. Iya. Ya. Bikin mobil Xiaomi Auto 51 detik. Jadi kalau Pak Ronald ke belakang izin ke toilet nih, Udah jadi balik mobil. lagi udah 5 jadi. Seru. Seru. Emang Jangan pernah berhenti. Dan itu yang saya bilang, saya bahagia banget gitu. Mengajak orang untuk terus belajar. Jangan pernah berhenti. Saya cuma ngomong itu aja. Kalau nggak belajar ketinggalan. Saya alhamdulillah umur 63 kan masih didengerin orang. Podcast saya masih ditonton orang. Iya. Gitu. Kenapa? Sayanya sendiri di belakang belajar. Saya belajar. Saya pembelajar yang gila tuh. Iya. Nah, ini Pak yang tadi ya. Tadi kan saya tanya mungkin agak jauh lah ya kita teman-teman ya. 30 tahun, 50 tahun, tapi kita kan harus berubah juga nih Pak. Sangat harus. Investasi terhadap inovasi kita ini ya boleh dibilang lagi ada tantangan lah Ya, saat sangat, ini gitu ya, dengan segala dinamika yang ada di Ya. luar. Nah, ini kalau Bapak boleh kasih rekomendasi nih ya, siapapun nanti pembuat kebijakan atau mungkin kami dari industri, yang kita benahi ini tuh apanya sih Pak dulu? Yang menurut Bapak ya, kalau Bapak kan lihat dari investor, lihat pernah meneliti Cina dan lain-lain, atau di produk kebijakan apa, atau mungkin perlu dari tadi kalau Tsinghua University tie up dengan bisnis, kita nih yang perlu diperbaiki dulu di akademiknya, di sumber daya manusianya, di kebijakannya, di regulasinya, atau di pemain industrinya yang penting bagi sekarang supaya kita at least ya ngejar-ngejar Cina dikit lah gitu Pak. Semua yang Pak Ronald bilangin tuh. Harus sama-sama ya. Ya, saya kan sekarang jadi dirut lah ya dari Economic Corridor. Economic Corridor itu dari gabungan dari kawasan peruntukan industri di mana dalamnya ada kawasan industri yang bernama Rebana, Jawa Barat. Ya di 7 kabupaten kota tuh. Saya memegang amanah untuk membantu agar 43.900 hektar yang termasuk dalam kawasan Rebana itu ada investor yang masuk. Laris ya. Saya ke China, saya didatangi oleh demikian banyak investor lokal dan internasional gitu. Nggak gampang tuh. Saya udah bilang kemana-mana. Saya bilang ke teman-teman di Jawa Barat, kemana-mana gitu. Sekarang kan kita sedih ya. Ada tahu-tahu Kadin China mendelay ya. Oke. Ya mendelay investasi Indonesia. Begitu juga Jepang kemarin protes. Indonesia tuh terlalu banyak MOU. MOU itu yang nggak jalan gitu. Oh, foto-foto salam. Foto-foto salam, MOU dapat, nanti MOU-nya dijual. Dia datang ke Mandiri, tolong gua ada dapat MOU deh. Padahal belum tuh jalan. Jadi saya sampaikan gitu, komplain dari investor dari manapun. Ya, satu, perizinan kita itu terlalu lama. Itu dari zaman Pak Jokowi tuh. Iya. Untuk bangun apa gitu produksi 2 tahun tuh. Masih berlapis lah ya Pak. Ya berlapis, banyak meja, keluar biaya sana sini gitu. Ini pun masih terjadi. Iya. Ya ada pengusaha China udah bikin pabrik, mesin udah datang, izinnya apa gitu, belum selesai dia belum bisa produksi. Berapa besar investasi sudah dilakukan. Buang, baliknya tidak pernah ada. Nomor 2, kepastian hukum. Oke. Mereka banyak yang protes karena Indonesia tuh gampang sekali tuh merubah aturan tuh. Ya. Kita investor tuh kan perhitungannya matang Pak Ronald. Jangka panjang lagi ya. Based on certain assumption, right? Betul. Begitu kita udah matang, berubah. Mati kita. Pivotnya mati kita. Nomor 3 yang tadi bilang, tenaga kerja kita sekarang banyak yang nganggur, tapi belum tentu cocok dengan kebutuhan industri. Apalagi industrinya lagi berkembang. Saya di Rebana, alhamdulillah, kami ada 4 politeknik gitu, yang kami hubungkan link and match dengan kebutuhan industri. Apa yang banyak masuk ke Rebana sekarang? Data center, renewable energy, ya robotik, drone. Itu ilmu-ilmu baru tuh, yang belum tentu perguruan tinggi bisa memproduksi tenaga-tenaga itu. Ini yang sekarang kita challenge-nya. Ya, jadi itu aja tuh. Terus harmonisasi peraturan tuh.
Antara peraturan pusat, provinsi, sama daerah kadang-kadang tidak harmonis. PR lagi kita. Di atas. Belum lagi masalah premanisme. Oke. Iya, belum lagi masalah adulah gitu. Cost of doing business-nya nggak Mahal pernah berubah ya. Ease of doing business-nya berat sekali. Ease of doing business-nya sangat. Nah itu yang saya bilang. Nah kadang-kadang ya, saya pernah bilang tuh waktu saya diundang ke Zhejiang, paling bagus itu, kan udah tahu tuh, kalau kita baru inisiatif mau bangun usaha, kadang-kadang belum tentu 2 tahun dia udah bisa produksi. Betul. Paling aman, masuk ke dalam perusahaan lokal yang udah Iya, jadi. PT dulu ya. Jadi disitulah saya pikir Mandiri Capital dan Mang Mandiri bisa mensupport untuk dipersiapkan Partnernya. menjadi partner dari investasi yang bakal masuk. Itu lebih masuk akal. Saya kemarin diundang oleh Perpit juga. Perpit itu Persatuan Pengusaha Indonesia Tionghoa. Oke. Iya, itu big player semua di sana. Mereka bingung, teman-temannya dari China, kan di seluruh dunia ada organisasi ini. Dari China datang, mau investasi mau kemana. Begitu dia tahu Rebana, ada saya. Oh, tahu ketuanya teman saya, mantan bos saya. Baik banget, udah Pak, kalau Pak ke Rebana aja. Kita kasih tahu nih, kalau mau investasi ini pariwisata di sini, kalau mau pertanian di sini, kalau perikanan di sini gitu. Oh dia seneng banget. Saran saya, kan Bapak kan pengusaha tuh. Jangan biarkan mereka bikin dari baru tuh. Iya. Panjang. Harus cari Perusahaan Bapak aja. Kan dia udah percaya tuh. Udah percaya ya, sama-sama berasal dari negara yang sama gitu, bangsa yang sama, lebih percaya dia. Walaupun yang di kitanya banyak juga yang scammer, banyak juga gitu. Tapi kan lebih aman lah. Minimal untuk perizinan kan jauh lebih gampang. Jadi kalau Mandiri Capital yang tugasnya atau memang mainnya di situ, ya mempersiapkan perusahaan-perusahaan lokal untuk menerima investasi dari luar. Saya sekarang kan ada grup Dubai yang besar sekali mau investasi sini. Bikin baru kan banyak. Iya. Sampai pegel kita. Pegel. Ya, jadi paling cepat itu adalah mencari partner lokal ya Pak ya. Perusahaan yang sudah ada jadi di partner lokal, yang cuman perlu injek. Iya. Ya, Nah, injeksi. itu menarik nih, Bapak pernah ngajarin orang pitching, cari investor. Sekarang Bapak yang cari investor sendiri gitu. Iya. Keliling fundraising dan Ya, bukan untuk kepentingan saya, untuk kepentingan kawasan. Jawa Barat ya, ada di Rebana. Nah, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir nih teman-teman ya. Jadi kita juga melihat bagaimana perkembangan ini sih Pak, dunia investasi ini ya. Saya lihat podcastnya seniornya Bapak juga dengan Pak Ferry itu sangat menarik tuh. Ferry sangat menarik. Broker ekonom. Broker ekonom. Jadi kalau Bapak yang sudah melihat lebih luas gitu ya, the next investment itu selain tadi mungkin dari Cina gitu ya, yang harus niche-nya kita itu di mana sih Pak? Niche-nya Indonesia berinvestasi itu apakah orangnya dulu gitu ya yang kita invest ya Pak ya, dari sudut pandang kami sebagai investor, atau mungkin yang kami lakukan ini juga sekarang melihat lokal champion ini yang mungkin perlu diangkat ya, bisa jadi di seluruh Indonesia. Tidak lagi mengandalkan adaptasi teknologi yang kita impor dari luar. Nah, ini menurut Bapak seperti apa kalau untuk kedepannya ya, menurut kalau sebagai kami sebagai modal Ventura? Kalau menurut saya gitu ya, lebih baik ya. Karena kalau dari embrio gitu kan panjang banget itu. Kan kemungkinan berhasilnya kan susah sekali juga gitu. Jadi kalau saya bukan apa-apa. Saya itu tidak terlalu menghargai paper format gitu. Yang cuman ide deck doang gitu. Saya lebih menghargai itu kemampuan eksekusinya daripada ide yang katakanlah terlalu game changing gitu. Karena kalau tidak dieksekusi dengan baik itu nggak bisa. Jadi menurut saya bagaimana misalnya Mandiri Capital itu lebih mengangkat local champion, local hero. Banyak banget lah. Seperti tiba-tiba saya sebut nama aja ada Geprekin gitu ya. Ada yang pengusaha yang socialpreneur gitu, yang menampung 10.000 pemulung. Keren banget. Ngatasin sampah, ngurangin penebangan pohon. Itu keren. Under the radar ya mereka. Iya, dan panjang gitu kan. Panjang kan. Pabriknya udah jalan. Udah jalan ya. Geprekin kita udah hampir 900 cabang. Bisa ngelihat udah ada. Udah ada gitu. Jadi
Nah ini tinggal dibina. Kadang-kadang mereka butuh bimbingan, advice management, advisory networking, advisory dalam bidang tambahan permodalan gitu. Nah kalau udah jadi, baru kita gampang lah tarikin dari luar-luar tuh. Ya dalam bidang apapun. Oh banyak sekali peluang dibutuhkan. Sekarang banyak misalnya waste management ya, banyak banget butuhnya. Oke. Ya waste management itu kebutuhannya banyak. Logistik company banyak banget dibutuhkan. Dan bisa dijual lagi karbon karbon kredit ya Pak ya sekarang. Terus power plant dalam skala yang lain-lain ya. Renewable energy lah. Itu banyak sekali dibutuhkan. Jadi itu kalau ngelihat gitu, teknologi iyalah. Walaupun kita mungkin berat ya untuk bersaing, tapi we have to start. Dan ternyata saya kemarin lihat daftar ya, manufacturing capacity dari negara-negara di dunia. Itu adalah negara yang membuat barang-barang yang hasil fabrikase terbanyak. Yang paling besar China. China itu 26-28% produk fabrikase yang ada di dunia produksi China. Jadi ada yang mengatakan 1 dari 3 barang kita pakai itu produksi mereka loh. Dan Indonesia tiba-tiba menyeruak nomor 12, 1,6%. Saya kan punya acara yang wawancarain dubes. Ternyata ekspor kita ke luar negeri itu banyak loh. Apa? Spare part. Ya gitu-gitu loh. Iya. Produk-produk apalagi tuh. Jadi menurut saya kita punya peluang tuh. Walaupun masih kecil banget. Gitu. Jadi dan ini kalau dikembangin masuk investor luar negeri yang punya strategic advantage-nya keren bos. Tinggal nyiapin sumber dayanya yang masuk ke sana. Dan pemerintah hadirlah memberikan insentif. Memberikan dorongan-dorongan. Melakukan capacity building untuk tenaga-tenaga kita gitu. Masih optimis ya Pak ya? Masih. Don't lose hope lah. Oke. Ya kita sekarang mungkin lagi dicoba ya. Ya lagi anjing kan. Kan nggak mungkin lah badai terus. Pasti ada redanya. Pernah lihat langit setelah badai? Keren banget. Kita berharap begitu. Kalau Ronald di rumah kita habis berantem sama istri, habis itu kan enak banget. Seperti itulah gitu. Seperti itulah. Don't lose hope. Senang sekali teman-teman. Makasih banyak nih Pak Helmy, luar biasa insight-nya teman-teman. Banyak yang kita pelajari tentunya. Juga di luar podcast ini juga kita bisa belajar banyak nanti dari acara-acaranya Pak Helmy, kemudian seminar-seminarnya. Teman-teman kalau ikut saya sarankan, karena saya juga pernah tim saya yang ikut yang healthcare Pak. Ya kan healthcare. Itu daging semua yang ngajar gitu ya. Networknya Pak Helmy bisa mewujudkan semua teman-teman untuk belajar. Jadi optimisme itu penting. Kita don't lose hope gitu ya. Dan tadi saya ngambil satu insight yang penting bagi teman-teman yang merintis bisnis gitu ya. Nggak usah terlalu banyak ide, lama spend di ide gitu ya Pak ya. Just do it lah gitu ya. Kalau punya ide laksanakan gitu. Dan ide kita sama ide orang lain bisa sama. Tapi eksekusinya beda. Lihat aja kuisnya Pak Helmy udah ratusan ya kan. Sama-sama aja mengemas pertanyaan pengetahuan umum. Tapi yang satu ada pakai baju gladiator Pak ya. Ingat banget. Ingat aja. Itu ide gue gila itu. Ada yang pakai yel-yel. Sama semuanya. Tapi ratingnya tinggi-tinggi aja tuh gitu. Jadi teman-teman satu insight adalah apapun lah ya. Ini bukan cuma pebisnis mungkin Pak ya. Pemimpin organisasi Pak Helmy juga pernah gitu, organisasi yang tua, yang besar gitu. Nah ini pelajaran penting bagi kita semua. Jadi terima kasih banyak Pak Helmy. Saya terima kasih diundang. Luar biasa. Senang untuk berbagi. Nanti di luar ini banyak yang kita akan ngobrolin Pak. Binaan-binaan Bapak ini juga salah satu beberapa berkomunikasi dengan Mandiri Capital. Terima kasih Pak dukungannya intens langsung ke saya. Terima kasih. Dan juga harapannya tetap sehat ya Pak Helmy. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Sebuah diskusi yang menarik bersama Pak Helmy Yahya. Kita belajar banyak. Bisa diterapkan kepada teman-teman semua yang sedang merintis bisnis, memimpin organisasi, ya. Juga mungkin yang masih di bawah, yang masih di belakang layar, mau menuju ke depan layar, yang masih di bawah merintis ke atas.
yang mewaris juga boleh gitu ya. Jadi pelajarannya banyak, kita harapannya bisa mengemasnya dan mengkonsumsi dialog ini dengan sehat. Semoga teman-teman mendapatkan banyak manfaat. Terima kasih dari kami, sampai jumpa di Coffee Capital edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.